Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini perjumpaan terakhir ya untuk ya, semester ini saya kira. Walaupun masih ada satu lagi, tapi saya sudah serahkan ke Bu Yunilda ya. Oke, jadi kembali tadi ke slide. Mana slide? Ya, oke. Sambil menunggu saya coba jelaskan dulu ya. Jadi berbeda dengan proses replikasi, transkripsi ya kan, walaupun itu suatu apa deretan ya kan, satu reaksi berkesinambungan, terutama dengan transkripsi. Nah, transkripsi dan aplikasi ada jadi topiknya sekarang translasi ya. Topiknya translasi. Jadi translasi ini merupakan kelanjutan daripada transkripsi kemarin ya. Itu dari transkripsi perubahan dari gen atau DNA menjadi RNA ya. RNA nanti yang berperan itu 3 ya kan. Oke, mRNA, tRNA dan rRNA ya kan. Jadi mRNA itulah yang nanti nukleotidanya ya berbaris 33 yang disebut dengan kodon ya. Sedang tRNA adalah yang membawa asam amino yang akan digandengkan ya menjadi protein. Sedang mRNA adalah ikut menyusun mesinnya ya, atau disebut dengan ribosom. Oke, next slide. belum siap ya. Oke, tapi ini. Jadi saya bilang tadi bahwa ada perbedaan transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi dan replikasi ada persamaannya, yaitu memasangkan jadi nukleotida berbaris, kemudian yang lama, yang induk DNA akan berpasangan dengan DNA yang baru, ya kan? Jadi cuma memasangkan saja. Demikian juga transkripsi, ya kan? Memasangkan DNA dengan RNA, ya, yang baru dibuat. Oke, ya, tadi replikasi, transkripsi sudah. Nah, sekarang translasi, ya. Jadi kalau dari DNA ke protein itu nggak bisa langsung ya, dia harus memutar lewat RNA ya kan, transkripsi, baru nanti terjadi translasi. Nah, apa yang perbedaannya itu? Jadi tadi replikasi dan transkripsi yang bersama ya, menggandengkan nukleotida, kemudian berpasangan GC, AT pada replikasi, kemudian AU pada transkripsi, ya kan? Jadi pasang memasang antara nukleotida yang satu dengan yang lain gitu ya. Nah, namun di protein ini nanti sintesis protein atau translasi itu ya ibarat kalau replikasi transkripsi itu reaksi yang simple gitu kan. Artinya kalau masakan ya pempek atau tempe itu tahu digoreng sudah ya kan. Kemudian dikasih bumbu lombok dan sebagainya sudah selesai. Nah, protein itu ibaratnya membuat cake ya kan. Roti untuk pengantin atau ulang tahun gitu kan. Nah, itu protein. Jadi nanti dia ada dua hal. Yang pertama nanti nukleotida yang tadi berjejer 33 pada si mRNA ya kan disebut kodon. Nah, dia nanti memang berpasangan dengan antikodon pada tRNA itu ya, pada tRNA. Jadi ada juga pasang memasang. Walaupun nanti ada hal-hal yang berbeda ya pada waktu replikasi dan transkripsi karena ada istilahnya bahasa-bahasa ini atau nukleotida ini yang boleh dikatakan tidak setia atau kalau manusia itu berpoligami sedangkannya kan. Nah, itu pada pasang memasang antara kodon pada mRNA
dan antikodon pada terena, ya kan. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, ya kan, pada translasi, tetapi yang berperan nanti adalah yang dibawa di kepalanya terena, ya kan, yaitu asam amino. Coba kita lihat next slide, Mbak Yesi. Ya, oke. Jadi nanti ya ini adalah gennya kemarin sudah ya, terus gen ini berekspresi pertama, dan protein itu berasal dari gen, ya kan, gen ke RNA, khususnya mRNA yang bawa kodon baru ke polipeptida. Jadi ingat ya, kalau protein bisa lebih dari satu polipeptida gitu kan, tapi satu gen hanya mengkode satu polipeptida. Oke, terus next please. Ya, jadi apa namanya, ya kan, ini secara umum ya. Jadi sintesis ini ada beberapa poin, ya kan. Yang pertama, bahwa informasi atau kode, ya kan, ada di dalam DNA awalnya yang kemudian menjadi kodon pada mRNA, ya kan. Kemudian kodon nanti berpasangan dengan antikodon, ya kan. Nah, itu kodon itu sendiri sudah memanggil terhadap asam amino tertentu gitu ya. Dan asam amino itu dibawa oleh terena ya. Setiap terena membawa satu asam amino, gitu kan. Jadi prosesnya nanti ada 6 step. Ya, tidak, kalau lain kemarin 3 ya kan, inisiasi, elongasi, terminasi, ya kan. Nah, sekarang ada 3 lagi. Yang pertama inisiasi, kedua tadi elongasi adalah menyambung asam amino dengan tepat. Yang ketiga biasa terminasi. Nah, ini tadi seperti halnya cake, ya kan, maka tidak berhenti pada terminasi, dia akan dilanjut, ya. Ada yang disebut, yang pertama melepas rantai dari mesin sintesis, itu biasa kan, terena juga lepas dari apa namanya DNA, ya kan. Nah, ini juga yang kelima nanti ada melipat rantai, dan keenam ini yang penting adalah modifikasi pasca sintesis, ya, modifikasi pasca sintesis. Oke, jadi itu genapnya ada 6. Tempat terjadinya sintesis protein adalah ribosom, ya. Nah, cuma ada sedikit perbedaan nanti antara ribosom prokariot dan eukariot, ya kan. Prokariot 3 RNA atau rRNA, ya kan. Kemudian nanti membentuk ribosom ditambah 52 protein. Ya, itu kan, ditambah 52 protein. 3 macam rRNA dan 52 protein. Eukariot juga 3 RNA walaupun ukurannya beda kan. Kalau di prokariot 30 dan 50S membentuk 70, sedang pada eukariot ribosomnya dari 40S plus 60S total nanti bergabung menjadi 80S. Jadi tidak mengikuti hukum matematik, ya. Biologi memang banyak kan tidak ikut hukum matematik, ya. Bapak 1, ibu 1, bisa tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan sebagainya. Jadi tidak hanya 2 orang saja, tapi bisa tambah banyak sekali. Nah, yang pada prokariot 52 protein, pada eukariot adalah 80 protein. Next please. Ya, ini agak keluar tapi diambil di depannya. Jadi nanti yang berperan sebenarnya ada 70S nih pada bakteri, ya. Tapi di gudang nanti ada pisah, ya. Yang kecil 30S, yang besar 50S, ya kan. Itu. Next please. Ya. Ya, ini cerita tentang tRNA tadi, ya. Jadi kita lihat di mRNA nanti 33 itu kodon, ya, nukleotida. Yang ditulis adalah biasanya bahasanya, ya, GCAU di sini karena RNA. Kemudian di kepalanya adalah asam amino, itu contohnya saja leusin, ya kan. Banyak yang lain tentu saja. Amino acid, ya kan. Next please. Iya, jadi tRNA ini membantu translasi, ya kan. Jadi membawa asam amino yang spesifik
ya kan, kepada ribosom. Kemudian setiap amino, asam amino, ya kan, dia akan dibawa olehnya, dan dia juga membawa antikodon ya, yang berpasangan dengan kodon pada mRNA. Ya, next please. Oke, ini resistensi, jadi enggak di luar itu, terus saja terus. Ya. Ya, jadi ini yang paling besar tadi prosesnya adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi inisiasi, ini beberapa benda menjadi satu pada mRNA ya. Jadi ada ribosomnya sendiri nanti kan tidak langsung 70S, tapi dikecil dulu kemudian besar, ya kan. Kemudian di mRNA juga yang dipakai nanti yang ada kodonnya, kodon inisiasi ya. Ya, kemudian tRNA yang datang pertama dia membawa asam amino metformin. Metionin. Ya, metionin. Bedanya kalau di prokariot pakai F, formil, sedang pada eukariot adalah metionin saja, tidak pakai F ya. Itu pada inisiasi, nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua nanti elongasi adalah ya tadi asam-asam amino yang berjejeran, ya kan. Kemudian digandengkan. Kemudian mRNA dan ribosom akan bergerak, ya kan, sehingga nanti sampai terminasi nomor 3 ya kan. Terjadi protein yang komplit, kemudian lepas dari ribosom atau mesin sintesis, ya kan. Demikian juga mesinnya itu sendiri, ribosomnya juga lepas. Oke, next please. Ya, next. Ya, next please, Pak Yesi. Oke, agak lot. Oke, Mbak Yesi, ya agak susah ya. Oh, ada masalah dengan Mbak Yesi. Sinyal. Iya, 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 biasa itu. Masuk lagi ya. Iya, di plus minusnya, plus minusnya daring. Jadi kalau praktis ya, nggak usah ke Palembang gitu ya. Cukup di rumah saja, itu plusnya ya kan. Minusnya ini sinyal ya kan, ya jaringannya ini yang kadang-kadang tidak stabil gitu. Oke, saya teruskan saja walaupun nggak ada gambarnya ya. Jadi ceritanya tadi nanti kan Anda masing-masing juga punya PPT ya sebenarnya. Ditengok ya PPT-nya itu. Kalau nggak berbarengan dengan Zoom, bisa ditengok. Selanjutnya nanti adalah yang awal inisiasi, ya kan, adanya mRNA yang membawa kodon, start kodon. Nah, ya harus diingat ini ya. Jadi walaupun nanti Anda akan tahu ada 64 kodon. 64 kodon karena triplet ya, kemudian ada 4 bahasa, maka boleh 4 dipangkatkan 3, itu kodonnya kan. Jadi 4 kali 4 berapa? 16, 16 kali 4 jadi 64. Tapi Anda tidak perlu menghafal 64-nya kan, saya pun hafal dan nggak perlu, bisa lihat tabel. Hanya yang dihafal itu yang awal ya kan, start codon, dan yang terakhir yaitu stop codon ya. Start codon mudah, hanya satu, tapi stop codon ada 3 ya, boleh dicatat dan mudah kok ya kan. Jadi begini menghafalkannya. Untuk start codon ya itu adalah AUG. AUG ya. Nah, nanti si tRNA membawa pasangannya itu kan. Ya, pasangannya AUG. Nah, yang penting pada start codon itu atau asam amino yang dibawa pertama oleh tRNA adalah tadi
ya, metionin ya kan, atau formil metionin ya. Oh, ganti Mbak Mustika, gak apa-apa ya. Jadi yang pertama datang tRNA yang membawa asam amino metionin, ya kan? Kalau pada prokariot tambah F, formil metionin, ya. Oke, terus ya, sedang pada eukariot metionin saja. Ya, next please. Ya, Mbak Mustika, terus bisa. Oke, terus ya diteruskan sampai inisiasi nanti. Ini sudah ya tadi. Next. Oke, terus iya, terus lagi ini sudah ya. Ya, terus ya ini juga sudah ya kan. Terus lagi. Oke, terus sekali lagi. Terus oh ini ya, tapi kurang begitu jelas ya. Oke, ini sudah dulu stop di sini ya. Jadi tadi apa namanya, pada mRNA itu akan datang tRNA dan ribosom, dua beda ya, berbarengan gitu. Nah, ini ceritanya yang pertama nanti ribosom itu yang kecil, itu 30S ya, dia di situ menempel pada start codon mRNA ya kan. Jadi tadi apa sudah saya bilang AUG ya, AUG dengan yang datang metionin ya kan, atau F metionin. Jadi menghafalkannya begini, pada start codon datanglah Pak Slamet ya kan, met gitu kan. Nah, Pak Slamet itu datang atau dia lahir di bulan Agustus. Ya, Pak Slamet yang nggak tahu di Palembang, saya kira ada juga itu yang jual bebek goreng itu. Dari uh, Kartosuro itu kan. Ada saya kira ya, jual bebek goreng Pak Slamet, dia lahir di bulan Agustus. Jadi Agustus itu AUG, nah yang datang itu metionin gitu, atau F metionin. Jadi satu ya, itu start kodenya cuma satu itu saja gitu kan. Jadi nanti ketemu juga ada IF ya kan, itu apa, pembantu protein, IF1, F2 ya kan. Ya, itu membantu. Jadi nomor 6 itu bergabung dengan kompleks 30 mRNA dan GTP. GTP itu apa? Tenaga ya. Membentuk kompleks inisiasi komplit namanya kan. Jadi ada mRNA, ada ribosom, ada tRNA membawa apa tadi? Metionin ya kan. Kemudian ada energinya, sumber energi GTP itu ya, GTP gitu ya. Nah, disebut dengan kompleks inisiasi komplit. Kemudian ribosom subunit 50S datang. Nah, jadi ini istilahnya yang terakhir datang untuk memulai ya. 30S sudah ada, datang 50S ribosom yang besar. Oke. Ya, sehingga menjadi siap untuk translasi, dibantu lagi dengan protein-protein IF2 dan IF3 malah keluar ya kan. Nah, jadi apa namanya, GDP dan PI ya mulai terbentuk dan mulailah translasi. Ya, next please. Ya. Ya, jadi ini nanti Anda lihat sendiri ya. Kurang begitu jelas, tapi itu tadi yang saya terangkan ya kan. Ada mRNA dan membawa AUG, ada tRNA yang membawa metionin atau formil metionin ya kan. 30S datang pertama, yang kedua nanti datang 50S yang besar ya kan. Jadi itu mulai translasi. Next please. Ya, diteruskan. Ya, ini dipersingkat ya kan. Jadi tadi sudah siap yang kompleks komplit, datang 50S. Nah, mulailah terjadi translasi. Next please. Jadi inilah proses elongasinya ya, seperti manusia tadi lahir. Nah, sekarang di dalam kehidupan ini apa saja, maka nanti gambarnya sebenarnya ya. Jadi ada dua bilik ya, dua kamar. Bilik P dan bilik A. Ya, P sebelah kiri duluan diisi ya kan. Kamar P diisi oleh
molekul tRNA inisiasi atau inisiator ya dengan tepat sehingga start codon cocok dengan inisiator, ya kan? P peptidil. Sedang kamar A diisi kompleks asam amino tRNA ya yang sesuai dengan kodonnya, ya kan? Oke, jadi P dan A, ya kan? Yang P ini pasti tadi itu start kodonnya AUG dan tRNA-nya adalah membawa metionin, ya kan? Nah, di sebelahnya ini juga sama ya, cuma kita agak tahu asam aminonya apa tergantung kodonnya gitu ya. Oke. Amino pertama ditransfer dan melekat secara kovalen dengan amino kedua ya di kamar A. Keduanya masih menempel pada tRNA. Jadi jika tRNA itu berjejer, ya kan, maka asam amino yang awal yang pada P tadi ya ditempelkan pada asam amino yang di kamar A, ya. Itu maksudnya, ya kan. Nomor 3 ya. Nomor 4 kalau asam amino sudah pindah nempel, maka tRNA-nya itu seolah diusir keluar. Gak ada manfaatnya lagi. Itu poin 4, ya kan. Poin 5, amino asid tRNA dari kamar A bergeser ke kamar P. Jadi karena yang P sudah kosong tadi, yang di A pindah ke kamar P. Nah, itu tentu saja dengan tenaga dari enzim ya, amino asid tRNA sintetase. Kemudian amino asid tRNA yang ketiga datang mengisi di A tadi yang sudah ditinggalkan dari A pindah ke P ya, A-nya kosong. Tentu saja di situ sudah ada kodon baru, ya kan? Kodon baru. Kodon sebelahnya yang nomor 2 ya. Ya, kemudian datanglah tRNA yang ketiga dengan membawa asam amino yang cocok ya, tentu saja dengan kodonnya itu, ya kan. Oke, proses berlanjut sampai pada stop codon ya. Jadi begitu menjumpai stop codon, nah jadi di ceritanya di terminator tadi ya, sudah berakhir, sudah lama berakhir, ya itu saja jumlahnya. Jadi P asam amino digandingkan ke A, keluar dia, ini geser, ya kan? Dari P geser ke A. Kemudian si A diisi lagi oleh tRNA baru membawa asam amino baru sesuai dengan kodon. Demikian juga tadi nanti digandingkan itu. 2 asam amino yang pertama gandingkan yang ketiga ya. Kemudian tRNA-nya pergi. Ya, jangan diusir kasihan, ya, pokoknya pergi. Dan selesai tugasnya, ya kan? Sudah dikasih gaji gitu kan. Nah, kemudian yang dari A pindah lagi ke P. Terus begitu ya, sampai nanti menjumpai stop codon. Nah, stop codon itu satu di antara 3. Ya. Kalau tadi start codon diawali dengan A, ini kalau stop codon diawali dengan U. Jadi kalau U mudahnya mengingat universitas. Universitas yang saya bekerja adalah UGM. Jadi nanti stop codon itu UGA. Kemudian yang 2 ini nanti di Sumatera itu ada di Padang, ya kan, Universitas Andalas, ya kan, Andalas, atau di Palembang apa. Jadi nanti yang 2 stop codon itu dimulai dengan UA, ya. Apa itu akhirannya? UAG, UAA. Itu saja, mudah kan? Ya kan? Jadi sekali lagi, stop codon pertama pakai UGM, UGA. Kedua, Andalas, UAA. Yang ketiga, Andalas lagi, UAG. Kebalikan dengan AGU ya, start codon. Jadi 3 stop codon dan 1 start codon dihafalkan, dan terlalu sulit kan. Start codon dari dengan Pak Slamet jual bebek itu kan, yang lahir di bulan Agustus, ya kan. Stop codon tadi ingat 1 di UGM, 2 di Andalas misalnya. Ada cari yang senang A-nya apalah di situ. Demikian juga G-nya ya. Jadi untuk saya lebih mudah. Oke, itu pada stop codon. Oke, terminasi sekarang. Mbak Mustika, teruskan. Ya, next. Oke.
Iya ya, oke, itu saja boleh. Atau tadi sebelumnya ya, eh, ya. Jadi ya, jadi di sebelumnya tadi, nah itu stop dulu ya. Jadi yang merah itu P kan, yang biru A. Nah, kalau nanti sudah pada stop codon, ya, tadi satu di antara tiga, ada dua hal ya. Nanti di kenyataannya gen itu stop codonnya banyak. Ibarat rem itu tidak hanya rem tangan atau rem kaki, tapi dua-duanya gitu ya, mudah ya. Oke, jadi pada stop codon tadi ada apa? Dua hal ya kan untuk menggantikannya. Yang pertama, stop codon itu ibarat untuk apa namanya terena itu tempat haram. Ya, jadi secara normal mestinya terena begitu melihat stop codon, dia nggak mau lagi, ya kan? Mau lagi nempel. Nah, pengganti terena nanti adalah protein, ini juga mudah dihafalkan. Namanya RF, ya. Jadi R-nya itu rilis, bebaskan. Dia akan membebaskan protein tambahnya kan. RF, release factor. Ya. Jadi ada dua macam nanti, RF1 dan RF2, ya kan? Nah, jadi salah satu berhenti di situ itu tergantung pada stop codonnya ya. Jadi stop codon itu dengan RF itu punya langganan sendiri-sendiri gitu. Ada ini tiga stop codon, ada dua RF, RF1 dan RF2 nanti kita lihat. Tapi yang jelas bahwa pada stop terminasi ini ya, maka nanti apa namanya berhenti ya. Coba diteruskan next stop. Next slide. Ya, terus tadi masih elongasi ya. Terus ya, determinasi ya. Jadi munculnya RF atau release factor protein pada stop codon ya. Protein apa sintesis berhenti. Kemudian RF tadi mengenali stop codon yang ya cocok buat dia kan. Jadi RF1 itu UAG dan UAA ya kan. Ya, kalau RF2 dia UAA dan UGA. Ini tadi ada tiga ya. Tiga stop codon. Setiap pembebasan RF membentuk kompleks aktif ya dengan GTP di sumber energi, kemudian mengikat codon terminal atau stop codon dan akan mengubah spesifikasi enzim peptidil transferase. Jadi enzimnya juga ini udah stop ini ya, ada stop codonnya. Akibatnya nanti ada 3 atau 4 di situ ya, determinasi. Maka tRNA-nya sudah tadi bebas, nggak lagi kerja, ribosobnya juga nggak kerja lagi ya. Yang jelas proteinnya akan dilepaskan ya, atau polipeptidanya akan dibebaskan ya. Yaitu nanti untuk pasca translasi itu ya. Ada yang sendiri, ada yang bergabung dengan yang lain, ya dan sebagainya itu. Next please. Ya, jadi itu kelihatan ya pada apa gambar pada terminasi maka akan dilepaskan tRNA, protein, kemudian ribosom, nanti ribosom juga masuk gudang ya, dipecah juga ya kecil-kecil 30S, 50S pada bakteri ya kan. Pada eukariot lebih besar lagi tadi ya, 60 dan 40S. Next please. Oke, terus dilengkapi ini ada ya terus. Ini kemarin sudah muncul juga. Ya, ya, ya. Oh, udah. Nanti ya itu dulu ya. Jadi kemarin sudah disinggung juga antibiotika ini membunuh bakteri di beberapa tempat, lebih dari 7 tempat ya. Dari mulai dinding sel, kemudian pembuatan folat, pada transkripsi itu RNA polimerase, rifampicin, kemudian pada replikasi itu kan DNA topoisomerase enzim, quinolone, ada novobiosin, apalagi sekarang ini yang terkenal yang banyak dipakai ya Pak ya. Ya, nanti dicari ya. Yang saya ingat ini di sini di apa sintesis protein
paling tidak dua tempat ya kan. Yang satu mengikat ribosom kecil, grup-grup tetrasiklin dan sebagainya ya. Sedang yang mengikat ribosom besar 50S semacam chloramphenicol dan teman-temannya itu ya. Next please. Ya, ini kurang begitu jelas, nanti Anda lihat lebih detail. Tapi intinya begini, jadi lihat daftarnya ya, antara kodon dan asam amino. Kita lihat yang paling atas. Jadi sebelah kiri U ya, atas U paling awal, juga di sebelah kanan paling awal U. Ya, jadi kodonnya itu misalnya U, apa yang dipanggil? PHE, apa itu? Fenilalanin, ya, fenilalanin. Itu kan fenilalanin akan dipanggil oleh kodon apa? UUU. Kemudian misalnya bawahnya itu C ya kan, sebelah kiri C. Kemudian juga atas C, sebelah kanan C. Apa itu yang dipanggil? Ya. Jadi nomor 2 kolom pro ya. Prolin. Prolin ya, CCC, prolin. Dan Anda lihat dengan sekejap bahwa hanya dua kodon yang memanggil satu asam amino. Satunya tadi AUG akan memanggil metionin ya kan. Kemudian nanti ada misalnya triptopan ya, saya kira dipanggil oleh UGG ya. Oke, yang lain minimal 2 ya. Kita lihat fenilalanin tadi paling atas kiri dia oleh 2 kodon. Kemudian yang banyak itu Anda lihat ada leusin, ada serin, alanin. Itu dipanggil oleh lebih dari 2 kodon. Itu maksudnya ya. Oke, next please. Oke, jadi pada eukariot nanti ini sekaligus ya, maka asam amino awal bukan F-met tapi met ya kan, metionin saja. Kemudian untuk mengikat tRNA ya, itu lebih daripada 8, diberikan 9 ya, protein IF, inisin faktor. Kalau prokariot tadi 3 ya. Kemudian yang ketiga ikatan dengan IF dengan tRNA. Ini pada prokariot boleh sesudahnya ikatan ya. Yang keempat lebih banyak IF untuk mengikat ribosom juga ya. Kemudian ada EF itu elongation factor. Jadi pada proses tadi elongasi juga memerlukan protein-protein dan tentu saja energi ya yang lebih banyak. Yang keenam, transkripsi dan transit tidak pernah terjadi bersamaan. Ini yang kemarin kita kenal dengan polisom ya kan. Kalau pada prokariot transkripsi ini belum selesai, kanan kirinya sudah ada ribosom ya kan, nempel saja di situ, maka tRNA berubah menjadi protein gitu kan. Itu disebut apa tadi? Polisom ya, banyaknya ribosom yang bergelantungan mengubah mRNA yang belum sempurna jadi ya kan, untuk diubah menjadi protein. Jadi harus cepat karena protein itu bakteri ini sangat rentan ya, sehingga dalam prosesnya perlu dipercepat proteinnya itu. Yang ketujuh, waktu hidup mRNA kemarin sudah ya, pendek beberapa menit, sedang pada eukariot sampai beberapa jam atau beberapa hari gitu. Next please. Ya, di polisom ya, jadi kayak buah mangga di ranting itu kan ya, polisom. Next please. Ya, ini juga polisom dalam bentuk yang lain. Terus ya, oke, interaksi kodon dengan antikodon, jadi harus tepat ya. Jadi antara tRNA membawa antikodon dan kodon pada mRNA. Jadi ada 61 dari 64 kodon mengkode 20 asam amino. ARH penyebabnya ya. Yang pertama bahwa 64 kodon, yang 3 tadi stop kodon. Jadi dia tidak memanggil asam amino. Jadi 61 saja, ya kan? Tadi 64 dari mana sudah tahu kan ya? Ada 4 basa, ada triplet kodon itu kan, 3 4 pangkat 3. Asam amino 20. Apa akibatnya?
Lihat Anda kalau di kelas, ya kan? Di farmasi ini cowoknya minoritas. Cowoknya minoritas. Ya, 100 ada 20, ada 10 cowoknya, yang lain cewek ya, perempuan. Nah, sehingga kalau satu waktu dosen bilang yang cewek, ya kan, coba cari cowok yang kamu senangi gitu kan. Maka cowok itu yang nempel pada dia itu ya macam-macam, ya kan. Nah, yang nggak tampan nggak ada yang nempel lah, itu stop codon namanya ya. Kalau satu codon, satu asam amino, itu start codon, ya kan. Ah, nah, kemudian cowok yang lain ada yang 3, ada yang 4, ada 5, ada yang 10 barangkali gitu ya. Itu ibaratnya begitu ya. Jadi nanti apa namanya, satu asam amino bisa dikode dengan apa namanya, satu asam amino dikode oleh beberapa kodon. Nah, Tuhan sudah mengaturnya gimana ini, ya kan? Maka nanti di antikodon akan ada peristiwa di poligami, ya kan? Wobbly teori. Oke, teruskan dulu ya. Jadi pada Yesus lagi, terena alanin dapat berpasangan dengan kodon 3 ini kan, GCU, GCC, GCA, ya kan? Antikodon terena alanin adalah IgC. Ini muncul IgC, biasa baru di IgC ya. I adalah inosin, nukleosoda ribosil hipoksantin. Nanti kita lihat juga apa struktur molekulnya. Ini dapat berpasangan dengan U, C, dan A. Ini kalau imajinasi saja. Jadi kalau pada transkripsi, replikasi itu istilahnya setia atau monogami lah, ya kan. Karena tidak selalu yang istrinya satu itu setia, monogami, ya kan. Itu pada replikasi transkripsi. Nah, pada translasi ini, ya kan, maka akan muncul pada antikodon yang dibuat terena tadi, ya kan. Nanti satu apa namanya, asam amino bisa dipanggil oleh beberapa antikodon, ya kan, atau antikodon dengan kodonnya sendiri. Nanti tadi ada yang 11, 12, 13. Ini contohnya inosin ini bahasa baru, tapi dia jadi leader, ya kan, memimpin. Dia istrinya 3, U, C, dan A, ya. Tidak ada antikodon dimulai dengan A. Bila A muncul setelah transkripsi, langsung diganti dengan I. Ini kan. Oke, next please. Ini pada antikodon ya. Itu daftarnya kan. Jadi hampir semua kodon mempunyai bahasa ketiga yang tidak penting di dalam kode asam amino. Jadi di kodon ini A, G, U, C, ya kan. Nah, bahasa pertama dari itu kodon bisa ini, ya, U atau I, C atau U, G atau I, G atau I, ya. Jadi nanti kita akan lihat, ya kan, bahwa pada kodon A, tapi dari apa namanya, dari antikodon bisa U, bisa I, ya kan. Ya, istilahnya pasangan biasanya pada transkripsi A itu U, tapi tadi I nih, orang baru nih, ya istilahnya ikut juga saya, kecuali G ya. G itu C, ya, GC, dia bukan I tapi U, ya. Jadi pasangan G pada kodon nanti pasangannya C atau U, sedang U pada kodon nanti pasangannya bisa G, ya, atau I. Biasanya apa nih, A ya, AU gitu, AU. A-nya kalau muncul di situ langsung diganti oleh I. Demikian juga C, ya, C itu pasangannya G, ya kan. Tapi I juga ikut di situ. Dia pun jadi I ini bisa apa tadi kita lihat, bisa berpasangan dengan A pada kodon, U atau C pada kodon, ya. Oke, next please. Saya kira itu yang penting, pada itu adalah struktur molekulnya, nanti Anda lihat ya pada yang baru sudah PPT-nya itu. Terus ya maka disebut dengan wobble teori. Wobble teori itu nggak setia atau bagaimana, ya kan. Pokoknya satu apa namanya, nukleotida pada kodon bisa berpasangan
dengan dua nukleotida pada antikodon, disebut wobble teori, bergoyang-goyang. Ya, terserah Anda buat kesimpulan ya kan. Jadi di sini antara kodon antikodon itu ya seperti tadi poligami gitu, seolah-olah kan begitu. Ya mungkin malah lebih setia ya poligami daripada monogami tadi, tapi itu soal lain. Itu untuk membuat memudahkan saja. Terus Mbak Mustika, ya langsung pasca translasi. Ya jadi di sini ya kita lihat. Jadi tadi seperti roti atau cake ya kan, maka setelah jadi ada apa yang kan cake untuk pengantin ya. Nanti ada yang ditambahkan, misalnya gambar bunga ya kan. Nah, bunganya biasanya dari gula ya, gula padat itu kan, tempelkan di situ ya. Kemudian nanti ada yang dipotong juga, wah biar indah gitu kan. Kemudian ada juga yang ditumpuk, itulah pasca translasi itu kan. Jadi yang pertama misalnya pada prokariot, FMET tidak pernah sebagai asam amino terminal ya. Separuh dari semua protein gugus formil dibuang ya oleh enzim namanya deformilase ya kan. Jadi seperti tadi, ini kurang cantik ya, jadi dibuang, walaupun gak dibuang ke tempat sampah, ya dimakan juga, ya kan. Tapi untuk mempercantik, makanya ada yang diiris, ya kan, disingkirkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditambahkan tuh ya, nomor 2, asam amino terminal yang baru sering mengalami asetilasi. Jadi Anda kenal asetat ya kan, CH3COH. Itu bunganya itu tadi ditempelkan ya kan, asetilasi gitu kan. Kalau tadi dibuang namanya deformilasi, enzimnya deformilase, nomor pertama itu yang penting ya. Kemudian nomor 3, rantai asam amino sering dimodifikasi, contohnya dalam kolagen sebagian besar proline dan lisin dihidroksilasi. Berbagai organisme serin, tirosin, treonin, gugus OH mengalami fosforilasi, tambah F, ya kan. Kemudian berbagai gula menempel pada OH bebas pada serin, treonin menjadi glikoprotein, ya kan, ditempeli gula. Kemudian gugus prostetik dari heme dan biotin sering menempel pada beberapa enzim. Next please. Ya, ini kan ada ESA, sering ada jembatan ya, ESA, ikatan disulfida. Yang nomor 5, rantai polipeptida mungkin terpotong pada tempat tertentu, ya, kimotripsinogen dan seterusnya, ya. Coba next slide. Ya, nanti ada lihat lagi ya. Jadi di sini tadinya cuma daftar 1 polipeptida itu ya. Kemudian proses selanjutnya adalah apa? Ditumpuk, potong, bawah itu ditumpuk itu kan. Jadi kan roti tadi ada yang ada 2, ada 3, ada 4 tumpukan ya kan. Seperti gitu kan. Jadi imajinasi seperti apa nih untuk ulang tahun atau untuk pernikahan ya kan, rotinya ditumpuk-tumpuk. Biasanya malah atas sendiri dikasih kotak ya kan, diisi apa itu burung dara. Di barat kan begitu ya, orang kaya kan ya. Nanti pas potong cake-nya untuk dibagi, ada yang kecelakaan, apa itu, burung darahnya keluar dan mengeluarkan kotoran. Jadi orang gak mau lagi makan roti tadi kan. Takut kena kotoran burung dara tadi itu gitu. Coba masih ada, next please. Jadi ini nanti tidak hanya bentuknya, tetapi setelah jadi protein itu sudah dimodifikasi, maka dia pun akan dibawa ke tempat lain. Apa itu, ke gudang untuk disimpan proteinnya, atau dimunculkan di luar sel. Ya, jadi kalau dia racun-racun ya kan, maka dia setelah dibentuk di dalam untuk difungsikan, maka dibawa oleh disebut dengan leader sequence atau nanti signal sequence ya kan, dibawa protein juga itu ya ke luar sel, sehingga nanti bagi bakteri racun itu untuk melindungi dirinya.
Yang repot yang manusia ini, kalau di dalam perut kita, ya dalam tubuh kita, jadilah kita mencret, jadi panas, sebagainya itu kan. Coba next please. Ya. Oke, jadi apa itu macam-macam ya. Ada signal sikun atau leader sikun, namanya dua ya. Salah satu aja sinonim itu, signal sikun atau leader sikun. Ya. Itulah yang membawa protein tadi keluar. Jadi protein yang berfungsi ditempeli oleh protein yang menggeretnya ya. Yang disebut tadi apa? Signal sikun atau leader sikun. Jadi kalau di DNA-nya itu bersebelahan saja, ya kan? Jadi protein DNA yang akan membentuk protein yang berfungsi, sebelahnya adalah DNA atau gen yang akan membuat signal atau leader sequence gitu ya. Jadi bersebelahan gitu. Itu kebanyakan begitu ya, apalagi kayak kayak di bakteri yang memang utama untuk mempertahankan diri ya. Walaupun itu kalau manusia menilai itu menjadi racun ya, misalnya yang buat kolera, disentri dan sebagainya itu kan, itu tadi dibuat di dalam, kemudian dimunculkan di luar sel daripada bakteri itu sendiri ya, karena kita mencret dan sebagainya, tapi bakteri itu adalah untuk melindungi dirinya supaya menyebar gitu kan, terjadi pandemi kolera dan sebagainya ya. Jadi ini beda dengan virus ya. Ini di bakteri begitu ya, dia keluar kemudian meracuni orang, kemudian tersebar kemana-mana ya kan. Jadi negeri yang sudah lebih maju, maka masalah toilet menjadi penting ya kan, masalah sampah menjadi penting tempatnya kan. Meludah juga nggak sembarangan gitu kan, ada tempatnya di toilet tadi itu ya kan. Jadi dibayangkan di sini ini di lapangan, di pasar dan sebagainya, restoran, sering kantor juga kita sering mana tempat sampahnya gitu ya. Sementara di Eropa, di Inggris misalnya saja di lapangan disediakan dua tempat sampah, dua jenis tempat sampah. Yang pertama untuk sampah yang biasa, daun dan sebagainya ya, kita makan coklat dan sebagainya, kertasnya dimasukkan tempat sampah. Yang satunya khusus untuk kotoran anjing. Jadi mereka memperhatikan juga sampai kepada tempat sampah gitu. Kita malah belum gitulah. Ini hubungannya tadi kesehatan gitu kan. Kesehatan ini berhubungan dengan signal sequence dan leader sequence ya kan, yang berhubungan dengan misalnya penyakit diare dan penyakit lain yang dibawa oleh bakteri. Oke, saya kira itu pas waktunya ya kan. Nanti saya kirim rekamannya, dan rekaman tahun lalu itu potong-potong gitu kan, nanti saya berikan. Oke, sampai sekian. Insya Allah jumpa di lain waktu ya. Ya, untuk semester ini kita tutup ini ya. Insya Allah nanti ketemu, apalagi kalau sudah pandemi selesai, saya bisa berkunjung ke Palembang.